Ingin keluarga Anda berhasil dan diberkati Tuhan? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar saudara dapat menemukan jawabannya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silakan share video ini ke keluarga dan teman lainnya karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang keluarga bahagia dan konsistensi. Orang-orang yang berhasil di dalam kehidupan mereka, misalnya seorang pengusaha, mereka berhasil karena mereka melakukan segala sesuatu dengan konsisten. Dari hal-hal yang kecil mereka lakukan sampai mereka berhasil. Seringkali kita melihat para pengusaha yang sukses dan kita ingin seperti mereka. Sepertinya enak menjadi pengusaha yang sukses. Tetapi kalau kita tanya kepada mereka, bagaimana mereka bisa sukses seperti saat ini, mereka akan bercerita dari awal perjuangan mereka. Ternyata tidaklah mudah. Jatuh bangun mereka membangun usaha mereka. Saya bertemu dengan beberapa pengusaha. Saya bercerita dengan mereka. Mereka katakan kepada saya, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta bisa lihat kami bisa sukses seperti saat ini, itu bukan seperti membalikan telapak tangan. Dalam sekejap kami sukses. Ini kami lakukan bertahun-tahun. Bahkan ada yang berkali-kali gagal di dalam menjalankan usahanya. Dia harus berganti dari satu usaha ke usaha yang lain. Sampai akhirnya dia menemukan usaha yang akhirnya membuat dia sukses. Tetapi rahasianya mereka katakan, keberhasilan atau kesuksesan mereka di dalam usaha mereka, kuncinya adalah konsistensi. Melakukan pekerjaan itu dengan terus-menerus. Tidak boleh ada kata bosan dan sebagainya. Sekalipun memang ada rasa bosan, tetapi tidak boleh menjadi alasan. Mereka harus terus bekerja. Dan bicara konsistensi, itu bukan hanya di bidang usaha saja, tetapi segala bidang dalam kehidupan ini membutuhkan konsistensi itu. Bagi mereka yang mengabaikan konsistensi itu, mereka pasti akan mengalami kegagalan. Seperti saya katakan tadi, dalam segala bidang. Misalnya seorang petani. Kalau kita menemukan dan melihat petani yang sukses, itu karena dia melakukan pekerjaannya. Dia bangun pagi-pagi benar. Dia siapkan bekalnya. Dan dia pergi. Entah ke sawah, entah ke kebun. Dan nanti dia pulang sudah sore. Dan dia lakukan itu terus-menerus setiap hari. Di tengah terik panas dia terus bekerja. Apakah tidak lelah? Sangat lelah. Tetapi itu tidak menjadi alasan bagi dia untuk terus bekerja. Akan berbeda dengan seorang petani yang pergi jam 11, pulang jam 2. Jangan berharap bisa sukses seperti petani yang awal tadi yang saya katakan. Apalagi dengan semakin majunya saat ini. Petani terus berinovasi. Dia menggunakan teknologi. Dan dia lakukan itu dengan konsisten. Itu akan jauh lebih berhasil. Demikian juga dengan seorang pelajar atau mahasiswa.
Mereka bisa menjadi orang yang terbaik, lulus yang terbaik, misalnya di mahasiswa cum laude, itu bukan tanpa perjuangan. Dia tidak hanya main-main, tetapi dia terus belajar. Setiap hari dia akan belajar. Dia akan terus membekali dirinya. Dia tidak akan puas, atau dia tidak hanya puas belajar di sekolah atau di ruang kuliah, tidak. Tetapi kembali ke rumah atau kembali ke tempat kosnya, dia akan belajar. Dia lakukan itu secara konsisten. Dan orang-orang seperti ini akan berhasil dalam kehidupan mereka. Sebenarnya apa itu konsistensi? Baik, secara sederhana saya mau menjelaskan kepada kita bahwa konsistensi itu adalah suatu hal yang kita lakukan atau yang dilakukan secara tetap dan terus-menerus. Itulah konsistensi. Jadi dia tidak berhenti, dia tidak merasa karena dia capek, karena lagi tidak mood dia tidak lakukan. Mau capek atau tidak mood, itu tidak menjadi alasan bagi dia untuk tidak melakukan itu. Memang bicara konsistensi ini bukan tanpa pengorbanan. Ada banyak tantangan di dalamnya. Seperti saya katakan tadi, para pengusaha atau para petani, mereka bisa sukses bukan berarti tanpa tantangan. Ada banyak tantangan, tetapi karena mereka tetap konsisten mengerjakan tugas dan pekerjaan mereka, akhirnya mereka berhasil. Sahabat keluarga Damar, demikian juga di dalam hidup berkeluarga. Kita menginginkan keluarga bahagia, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan segala hal dalam kehidupan berkeluarga kita secara konsisten. Hal ini penting bagi kami, karena kami melihat bahwa Allah merancang setiap keluarga itu tidaklah sembarangan. Tetapi Allah telah merancangkan keluarga itu dengan sangat baik. Dengan tujuan baik. Dengan rancangan yang sangat mulia untuk setiap keluarga. Belajar dari kisah yang ada di Alkitab maupun dalam kehidupan ini, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan berkenaan tentang keluarga itu sendiri. Sahabat keluarga Damar, pernahkah kita berpikir agar keluarga kita dan seluruh keturunan kita, anak, cucu, dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, tetap ada di dalam kehendak Tuhan? Pernahkah kita berpikir seperti itu? Ataukah hanya kita berpikir yang penting keluarga saya, mau anak cucu saya itu urusan mereka, bukan urusan saya? Banyak orang tua atau banyak keluarga yang berpikir seperti itu. Tetapi bagi saya, belajar dari kebenaran firman Tuhan, alangkah indahnya kalau kita tidak hanya berpikir tentang keluarga kita, tetapi kita berpikir sampai keturunan kita. Mereka tetap hidup dalam kehendak Tuhan sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Hal ini bisa terjadi dalam kehidupan keluarga kita apabila kita konsisten di dalam melakukan atau menjalani kehidupan ini. Sebab tanpa konsistensi itu, kita tidak akan mungkin bisa hidup bahagia, baik keluarga inti kita maupun anak cucu kita kelak. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, konsistensi ini sangat penting di dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita lakukan kehidupan dalam keluarga kita dengan konsisten. Baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, baik anak-anak.
Mari kita memikirkan akan hal ini. Kita tidak hanya memikirkan keluarga kita saat ini. Banyak keluarga-keluarga yang saya temui. Ada satu keluarga yang menulis buku tentang kehidupan keluarga. Bukunya sangat baik saya baca. Bagaimana keluarga ini mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Sangat baik pokoknya buku ini, isi buku ini ya. Tetapi dalam realitas yang ada, saya melihat dalam buku itu tentang anaknya, saya tidak perlu sebutkan anak itu. Ya. Baik, anak ini masih kecil, diajar, tetapi setelah dewasa, kok menjadi seperti ini menurut saya? Tidak seperti apa yang ditulis di dalam buku ini. Baik orang tuanya masih hidup, kehidupan anak-anak ini begitu sulit. Sulit dalam arti mereka tidak hidup seperti di dalam isi buku itu. Mengerti maksud saya? Artinya mereka dalam buku ini mereka hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tapi dalam kenyataannya tidak demikian. Ada yang narkoba, ada yang hidup bebas, kehidupan bebas dan sebagainya. Itu waktu orang tuanya masih hidup, terlebih setelah orang tuanya mati. Makin kacau. Nah, inilah yang saya katakan kepada kita sekalian. Baik sahabat keluarga damar, para orang tua. Bagaimana konsistensi itu penting di dalam kita menghidupinya di dalam keluarga kita. Nah, bagaimana caranya agar keluarga kita tetap konsisten sehingga menghasilkan kebahagiaan itu sendiri? Yang pertama, kalau kita mau bahagia, konsistenlah terhadap Tuhan. Keluarga-keluarga yang tetap konsisten dengan Tuhan, mereka akan menuai kebahagiaan. Yang saya maksud konsisten dengan Tuhan bukan berarti ada yang katakan, Pak Pendeta, saya sudah ke gereja tiap minggu, saya ke gereja, saya baca Alkitab. Apalagi yang kurang? Itu kan saya tetap konsisten. Tetapi kalau kita merujuk kepada firman Tuhan, Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 katakan, terlebih ayat 21, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, ia akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau kita baca ayat 22-23 itu lebih ngeri. Mereka katakan, aku sudah bernubuat dalam namamu, aku sudah mengusir setan dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan. Di sini kita bisa melihat, sahabat keluarga damai. Jadi yang dimaksud di sini bahwa keluarga yang konsisten terhadap Tuhan adalah keluarga yang selalu dan senantiasa menghadirkan Tuhan di dalam keluarganya, mengutamakan Tuhan, dan selalu bertanya kepada Tuhan untuk melakukan segalanya, untuk berbuat segala sesuatu. Jangan Tuhan dijadikan reserve. Nanti sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, baru akhirnya Tuhan. Bukan demikian. Sebagai orang tua, nah dalam keluarga itu kan kita mulai dari suami istri. Pada waktu mereka memutuskan berumah tangga, masih suami istri, sejak saat itu mereka sudah harus menghadirkan Tuhan, dan itu harus konsisten. Sampai mereka sudah punya anak, tetap mengutamakan Tuhan. Ajarkan Tuhan kepada anak-anaknya. Didik anak-anak kita. Tetapi bukan hanya sekedar mendidik mereka, tetapi kita harus memberikan keteladanan kepada mereka. Jangan sampai begini, karena saya hamba Tuhan, konteksnya hamba Tuhan saja, karena ini yang saya juga temukan. Jangan sampai kita hamba Tuhan, kita bicara tentang firman Tuhan dan orang terjemaat terkagum-kagum, justru anak kita yang semakin membenci. Maksudnya, beginikah
kekristenan. Beginikah Tuhan? Bukankah ada banyak anak-anak hamba Tuhan akhirnya semakin jauh? Kenapa? Orang tua pintar, orang tua begitu luar biasa menyampaikan tentang firman Tuhan, tetapi di rumah anak menyaksikan apa yang disampaikan orang tua tidak seperti itu dalam kenyataan hidup. Oleh karena itu yang saya mau katakan, kita sebagai orang tua penentu. Kita bukan saja menghadirkan Tuhan, bukan saja membicarakan, mengajarkan, mendidik anak-anak kita tentang Tuhan, tetapi kita harus memberikan contoh, memberikan teladan kepada anak-anak kita tentang bagaimana kita hidup takut akan Tuhan, bagaimana kita tidak kompromi dengan dosa, bagaimana kita hidup di dalam kebenaran dan sebagainya. Sehingga anak-anak kita dapat menangkap setiap nasihat, setiap ajaran, setiap didikan tentang Tuhan, dan itu akan melekat di dalam kehidupan anak-anak kita. Dan nantinya anak-anak kita akan menghidupi itu dan mereka akan teruskan kepada anak-anak mereka. Saya dan istri saya tidak pernah bosan-bosannya kalau kami duduk, kami ingatkan kepada anak-anak kami. Jangan sampai ajaran orang tua berhenti pada kalian. Bahkan kalian tidak teruskan. Kalian akan menemukan calon suami, calon istri. Kalau mereka tidak kuat di dalam Tuhan dan kalian juga tidak kuat, ini akan berbahaya. Akhirnya ajaran orang tua kalian tidak bisa teruskan. Saya ingatkan kepada anak-anak saya bahwa channel YouTube ini tujuannya untuk kalian. Bahwa kelak kalian harus terus mendengar apa yang kami orang tua sampaikan. Untuk kalian tetap hidupi dan kalian ajarkan kepada anak-anak kalian kelak dan itu seterusnya. Itu yang pertama. Konsisten terhadap Tuhan. Yang kedua, konsistenlah terhadap komitmen kita. Keluarga yang konsisten terhadap komitmen itu sangat penting. Sejak awal, seperti saya katakan tadi, kita mulai dari pasangan suami istri telah berkomitmen bahwa mereka mau mengutamakan Tuhan dan menghadirkan Tuhan, maka harus konsisten dengan komitmen itu. Hidupi itu, ajarkan itu kepada anak-anakmu. Harus konsisten dengan komitmen kita. Jangan sampai berubah. Mungkin dari awal biasanya kan baru mulai hidup, setelah berhasil, sukses, lupa komitmen mereka. Ini penting, sahabat keluarga damai. Konsisten terhadap komitmen kita, terhadap janji kita kepada Tuhan, untuk kita membangun keluarga kita. Itu harus terus kita hidupi terus-menerus di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, agar kita mengalami kebahagiaan dan diberkati oleh Tuhan, kita pun harus konsisten dalam menjalankan setiap apa yang kita percaya dan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Konsisten ini, yang ketiga ini, adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena apa yang kita percaya, yang kita yakini, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita harus terus kita hidupi itu. Kita harus terus bicarakan kepada diri kita sendiri. Jangan kita katakan bahwa ini harus untuk anak-anak sementara kita tidak. Tidak. Kembali lagi saya selalu tekankan kepada kita semua sahabat keluarga Damar, mulai dari diri kita sebagai orang tua. Kita harus konsisten. Kita jalankan itu. Apa yang kita yakini, kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Itu menjadi kekuatan kita dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Terus kita ingatkan, baik
pertama kepada diri kita, baru kita ingatkan anak-anak kita. Mari kita hidupi ini terus-menerus. Ini harus menjadi satu tekad di dalam kehidupan kita. Kita harus lakukan kalau kita mau berhasil. Konsistenlah untuk melakukan 3 hal ini secara terus-menerus di dalam keluarga kita. Ingatkan diri kita, ingatkan anak-anak kita. Kita terus membawa mereka, memastikan agar keluarga kita, anak-anak kita tetap hidup di dalam rel yang Tuhan kehendaki. Dengan kita hidup konsisten bersama dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, menghadirkan Tuhan, takut akan Tuhan, maka percayalah, kita akan berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendapatkan keluarga yang bahagia, seperti yang Tuhan inginkan. Biarlah apa yang kami sampaikan ini boleh memberkati seluruh sahabat keluarga Damar. Tuhan Yesus memberkati sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.